wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan saya Resa Rosalina dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen kelas reguler B. Nah, untuk yang sekarang saya ditugaskan untuk membahas mengenai yang pertama itu menganalisis saham. Nah, yang ini melalui 3 website berikut. Nah, untuk yang kedua yaitu membeli saham dan menjual saham. Saya akan mempraktekannya melalui aplikasi Stockbit. Nah, untuk yang pertama, apa sih analisis fundamental itu? Analisis fundamental itu adalah metode analisis perusahaan yang didasarkan pada faktor-faktor fundamental ekonomi suatu perusahaan termasuk sisi kinerja keuangan dan bisnis perusahaan. Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial dan kejadian-kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Nah, sebagian pakar berpendapat teknik analisis fundamental lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang dibeli untuk jangka panjang. Nah, dan yang selanjutnya yaitu analisis fundamental juga analisa yang menyeluruh mengenai kondisi, detail, dan prospek sebuah bisnis atau usaha. Nah, analisis fundamental ini juga mencakup data keuangan, manajemen, dan yang lainnya. Juga pertumbuhan bisnisnya bagaimana. Nah, apabila kita akan membeli saham ya, kita harus tahu dulu kondisi bisnisnya itu seperti apa, kondisi sahamnya itu seperti apa, dan data keuangannya seperti apa, manajemennya juga sama seperti apa, terutama pertumbuhan bisnisnya dari hari ke hari, minggu ke minggu, atau bulan ke bulan, atau tahun ke tahun itu seperti apa ya. Nah, untuk membeli saham ini berarti kita membeli bisnis ya. Pentingnya analisa fundamental ini yaitu untuk tahu kualitas bisnis atau saham yang dibeli. Jadi kita tahu apakah saham atau bisnis ini yang kita beli ini apakah bagus untuk jangka panjang atau jangka pendek. Nah, dan yang selanjutnya supaya tahu nilai dan kualitas suatu saham. Nah, apabila kita akan membeli saham pasti kita akan menilai suatu kualitas saham tersebut ya, apakah bagus, apakah banyak yang membeli atau banyak yang investasi atau bagaimana. Nah, dan juga analisis fundamental ini penting agar kita itu mendapatkan keuntungan dari membeli saham tersebut ya. Karena kalau misalnya kita investasi, masa iya kita pengen rugi, siapa sih yang mau rugi gitu kan. Nah, dan untuk yang selanjutnya ke analisis teknikal. Analisis teknis atau lebih dikenal dengan istilah analisis teknikal adalah suatu teknik analisis yang dikenal dalam dunia keuangan yang digunakan untuk memprediksi tren suatu harga saham dengan cara mempelajari data pasar yang lampau, terutama pergerakan harga dan volume pada awalnya. Analisis teknikal hanya memperhitungkan pergerakan harga pasar atau instrumen yang bersangkutan. Nah, analisis teknikal ini kita dapat mempelajarinya dalam jenis chartnya. Kita ambil saja misalnya contoh chart candlestick. Kelebihan dari chart candlestick ini yaitu menampilkan pergerakan harga suatu emiten secara jelas dan lengkap dibandingkan dengan tipe chart lain setiap harinya. Nah, untuk itu kita langsung bisa menganalisis saham. Yang pertama kita akan menganalisis saham di website yang pertama ya, yang ini. Nah, yang ini. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menganalisis saham melalui website yang telah direkomendasikan oleh dosen pengampu saya. Nah, saya akan menganalisis saham di website yang pertama. Nah, dari website ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai naik turunnya harga saham per harinya. Juga kita bisa melihat saham-saham aktif yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada, kita lihat. Nah, di sini sudah ada beberapa saham yang aktif di Indonesia ya. Kita ambil contoh saja saham Telkom ya. Nah, di sini pertama kita sudah bisa melihat harga
saham Telkom untuk hari ini ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat ada chart saham Telkom. Misalnya kita mau mengganti chartnya gitu ya, nggak mau yang kayak gini gitu misalnya. Gimana sih cara menggantinya? Nah, kita bisa lihat di sini. Kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah berubah menjadi chart candlestick. Nah, dari chart candlestick ini dia mempunyai kelebihan, yaitu menampilkan pergerakan harga suatu emiten secara jelas dan lengkap dibandingkan dengan tipe chart lain setiap harinya. Nah, kita mau mengganti chartnya lagi ya gitu. Misalnya kita ke sini. Nah, di sini sudah terdapat beberapa tipe chart ya. Nah, ada bar, ada candle kosong, Heikin, garis, dan yang lainnya. Untuk menggunakan chart tersebut itu tergantung masing-masing saja ya. Nah, seperti ini informasinya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada teknikal ya. Kita tahu apakah hari ini sedang terjadi penjualankah atau pembelian kuat atau penjualan kuat atau pembelian saja atau bagaimana. Nah, di sini sudah menunjukkan petunjuknya ini, garisnya ini ya, seperti garis jarum jam. Nah, ini sedang ada kegiatan atau sedang ada pembelian ya. Kalau misalnya si garis ini terdapat di netral, ya netral, pembelian tidak ada, penjualan tidak ada, atau hanya sedikit atau gimana ya. Nah, ini itu si garis jarum ini itu terus bergerak, nggak diam ya, kita lihat. Nah, seperti itu. Apabila hari ini itu terjadi pembelian kuat, pasti otomatis si jarum jam ini akan menunjukkan ke pembelian kuat. Apabila ada penjualan, pasti akan otomatis ke penjualan. Nah, begitupun sama ya yang penjualan kuat. Nah, yang selanjutnya ada finansial. Nah, di sini ada penilaian, histori harga, neraca keuangan, dividen, metrik operasi, margin, laporan pendapatan. Nah, untuk saham Telkom ini profilnya yaitu di bidang sektor komunikasi, industrinya telekomunikasi utama. Nah, untuk analisis fundamental kita bisa melihat dari pertumbuhan bisnisnya bagaimana, mencakup data keuangannya bagaimana, manajemen dan yang lainnya itu bagaimana ya, agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya, memang tujuan untuk investasi atau membeli saham itu kan kita memang untuk meraih keuntungan ya, karena emang tidak mau rugi. Siapa sih yang mau rugi gitu kan. Nah, yang selanjutnya membeli saham berarti kita membeli bisnis. Otomatis ya kita harus tahu manajemen saham tersebut bagaimana, pertumbuhan bisnisnya bagaimana, terus kondisi dari hari ke harinya bagaimana, terus data keuangannya bagaimana, apakah banyak investor yang yang investasi ke saham tersebut atau bagaimana ya. Nah, untuk menganalisis saham sampai situ. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana sih cara membeli dan menjual saham. Nah, untuk yang itu kita akan mempraktikannya di aplikasi Stockbit ya. Nah, untuk yang selanjutnya seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara menjual dan membeli saham di aplikasi. Dan di sini saya menggunakan dua aplikasi. Yang pertama yaitu Stockbit dan yang kedua yaitu RTI. Nah, untuk yang pertama saya akan mempraktikannya di aplikasi Stockbit. Kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini kalau misalnya kita mau belajar dulu tentang saham misalnya, soalnya kalau misalnya kita langsung investasi
takut rugi gitu ya misalnya. Nah, di sini juga sudah tersedia akun virtual trading ya. Nah, akun ini dibuat untuk pemula agar bisa mempelajari tentang saham seperti itu. Nah, di sini juga sudah disediakan uang virtual sebesar 100 juta rupiah buat kita membeli saham tersebut. Nah, seperti itu. Karena kalau misalnya langsung membeli, langsung investasi, kita takut rugi nih. Kita akan belajar terlebih dahulu begitu ya. Dan untuk yang selanjutnya, nah di sini sudah terdapat beberapa saham. Masih ada banyak sebenarnya. Nah, tinggal ke sini ya, add simbol. 45. Nah, kalian tinggal lihat di sini terdapat banyak. Kalau misalnya kita mau membeli saham ya, kita lihat apakah saham tersebut sedang naik atau sedang turun. Apabila misalnya kita membeli saham sedang turun, yang ada rugi dong kita. Nah, kita tidak akan mendapatkan profit. Nah, seperti ini. Saya di sini sudah membeli 2 saham dan ternyata di sini mendapatkan profit ya, karena ya saya tidak mau rugi dong. Nah, jadi saya sudah memilih dan memilah saham yang baik digunakan untuk investasi saya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya sekarang kita mau beli saham nih gitu kan, kita tinggal pilih saja. Misalnya kita membeli apa ya, kita membeli XL Axiata aja ya, nah yang ini misalnya ya gitu. Nah, di sini sudah terdapat di setiap tampilan di sini ada harga per lembarnya. Nah, untuk harga per lembarnya yang ini adalah 2.230. Nah, seperti itu. Nah, untuk harga per lotnya tinggal dikalikan. Kan ini sudah tertera ya, harga per lembarnya 2.230. Nah, untuk satu lot itu terdapat 100 lembar. Nah, tinggal dikalikan dan itu adalah harga per lotnya. Kita bisa saja membeli saham tapi tidak langsung dapat karena kita nawar. Emang bisa ya nawar kalau mau membeli saham? Tentu bisa. Nah, di sini kalau misalnya mau nawar, di sini sudah tersedia order book. Nah, seperti ini. Nah, karena mengapa kita tidak bisa langsung dapat? Karena kita nawar. Misalnya kita nawar, nah di sini sudah tersedia ya, ada kolom bid and ask. Nah, di sini bid itu yang sebelah kiri yaitu adalah antrian beli. Nah, untuk ask atau offer biasa disebut seperti itu, di situ adalah antrian jual. Kita sebutkan saja begitu. Nah, kenapa kita bisa ngantri tidak bisa langsung dapat sahamnya kita gitu ya. Nah, karena kita menawar, misalnya kita akan menawar sekarang di 2.200 ya yang ini. Nah, di sini yang menawar di 2.200 itu banyak ya, lotnya juga sudah banyak jumlah lotnya. Ya, yang ini yang 10.900. Nah, tetapi untuk pasar saham yang sekarang itu akan memprioritaskan harga beli saham yang ada di atas, yang paling atas, misalnya di 2.220. Ada jumlah lotnya 5.774. Nah, seperti itu. Jadi pasar akan memprioritaskan yang menawarnya memang lebih besar seperti itu. Kalau misalnya kita menjual, harus bisa lebih besar dong dari harga beli seperti itu. Nah, kalau misalnya menjual di 2.250 adalah jumlahnya 16.696 lot ya, seperti itu. Nah, kita akan mengantri terlebih dahulu. Tapi kalau kita menjual di 2.230, kita tidak akan mengantri, soalnya itu adalah paling atas gitu ya, seperti itu. Semakin ke atas antrian beli
akan diprioritaskan oleh pasar. Nah, seperti itu. Jadi yang sekarang akan diprioritaskan bukan yang membeli dengan harga menawar 2.200, tapi 2.220 yang akan selalu diprioritaskan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, apabila misalnya ada orang yang mau membeli di harga 2.230 sebanyak 15.000 lot ya, tetapi kurang seperti itu. Nah, pasti nanti akan mengambil di lot yang bid, yang sebelah kiri yang 2.220, tapi harganya sama karena 2.230 yang harganya 2.230 itu sudah habis, otomatis yang 2.240 itu akan naik ke atas seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang beli 2.240 sebanyak 20 lot, nah itu kan pasti kurang, nanti ngambil lagi ke kolom yang bid. Nah, seperti itu. Jadi harga terus akan naik, gimana penawarannya saja. Nah, seperti itu ya. Ada kata yang sering diucapkan yaitu hajar kanan aja lah gitu kan. Nah, apa sih hajar kanan itu? Kita membeli tapi tidak mengantri, otomatis kita akan langsung memiliki saham tersebut. Nah, seperti itu ya. Kita akan contohkan bagaimana cara membelinya ya. Kita klik buy. Nah, seperti ini. Trading balance itu adalah limit yang saya punya sekarang ya, karena tadi kan saya sudah membeli 2 saham ya. Kita akan memberi berapa lot nih gitu kan. Tadi sudah saya katakan kalau misalnya kita ingin langsung memiliki saham tersebut, kita akan membeli di harga yang paling atas ya, seperti itu, atau tidak akan mengantri seperti itu. Kita coba di harga 2.230. Nah, nanti kalau misalnya akan menjual, kita harus lebih dari harga tersebut ya. Nah, kita akan membeli misalnya 5 lot ya. 5 lot. Nah, seperti itu. Nah, kita seperti ini ya. Amonnya sudah tertera jumlahnya. Untuk 5 lot itu harganya Rp1.116.673. Nah, price per lembarnya adalah 2.230. Nah, kita coba ya. Klik order. Nah, sudah benar. Done. Nah, seperti ini. Di portfolio kita sudah ada. Nah, ternyata tadi ketika kita membeli si saham ini sudah hijau ya, sebenarnya sedang naik, tapi pas nyampe di portfolio kita ternyata sedang turun. Nah, kita tidak boleh langsung menjual saham tersebut. Ya pasti kita rugi dong. Nah, untuk saham yang barusan kita beli, kita tunggu saja terlebih dahulu ya. Untuk mungkin beberapa hari kemudian kita lihat lagi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita menjual gitu ya, akan menjual saham karena emang untungnya udah gede nih gitu kan, kita ICBP. Nah, yang ini coba kita lihat. Nah, seperti ini. Nah, misalnya kita akan menjual, klik sell. Nah, di sini sudah tertera kita mau menjual di harga berapa. Nah, seperti itu. Kalau misalnya oleh kita dinaikkan harganya, boleh. Nah, kita klik plus. Nah, seperti ini. Ya, kita akan menjual di harga 8.700 karena kita membeli ini itu di harga 8.600 ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ini kita akan menjual di harga 8.700. Nah, kita coba ya. Kalau misalnya berhasil terjual, pasti profitnya langsung masuk ke kita gitu ya. Kita klik sell saja. Nah, kita akan mendapatkan keuntungan Rp26.130. Nah,
Kita next. Nah, ini sudah terjual ya, namun masih ada di di portfolio kita. Kita tunggu saja ya. Apabila misalnya kita kita sudah membeli saham nih gitu kan, kita lihat di order, lalu kita lihat statusnya kok rejected ya gitu kan, berarti itu ditolak karena pasar sudah tutup atau belum buka ya, seperti itu. Kalau misalnya yang open berarti itu belum diproses ya, karena kita mengantri terlebih dahulu. Nah, untuk yang menjual dan membeli saham di RTI di Stockbit seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi kedua, yaitu RTI. Nah, kita masuk ke trade. Nah, untuk RTI juga sama, kita diberikan uang virtual sebanyak 100 juta rupiah untuk kita berlatih bermain saham. Seperti itu. Kita masuk ke IDX Virtual Online Trading. Nah, di sini saya akan masuk terlebih dahulu. Kita masukkan password. Kita masukkan PIN yang sudah dibuat sebelumnya. Kita login. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya RTI seperti ini ya. Langsung ditunjukkan ke order book. Nah, kita lihat portfolio. Nah, seperti ini. Nah, tadinya buying power ini adalah berjumlah 100 juta ya, seperti itu. Nah, di sini saya sudah membeli 2 saham dan ternyata ada 1 saham yang merah, ada yang turun ya, seperti itu, dan saya rugi dong 25.000 karena minnya 25.000, dan di sini saya mendapatkan profit di ICBP ternyata ya 50.000. Akan coba kita beli dulu ya, beli saham. Kita lihat di order book. Nah, apa sih sekarang saham apa sih yang sedang naik gitu kan. Nah, kita lihat di sini, kita masukkan kodenya. Tadi kita membeli XL Axiata ya, kita coba lagi. Kita masukkan kodenya. Nah, yang ini kita lihat. Nah, di sini sudah terdapat ada harga bid, ada harga offer. Nah, seperti itu ya. Kalau penjelasannya sama kayak yang tadi ya, seperti itu. Nah, kita akan mencoba membeli ini gitu kan. Soalnya tadi di aplikasi Stockbit sedang naik gitu kan. Kita klik buy, lalu Nah, di sini sudah terdapat buying capacity adalah 423 lots ya, yaitu sebanyak 42.300 lembar. Nah, untuk kodenya yang itu, untuk price-nya di 2230. Nah, untuk di 2230 ini pasti kita akan ngantri nih gitu kan. Soalnya Oh enggak, ternyata 2230 berada di atas harga yang offer ya, berada di offer. Nah, kita akan membeli kuantitinya 5 lots, yaitu sebanyak 500 lembar. Nah, harganya itu 1.115.000. Nah, seperti itu. Kita klik buy saja. Buy. Nah, seperti ini. Kalau misalnya sudah masuk ke ke portfolio kita, sudah mendapatkannya, pasti kita akan pasti saham tersebut akan masuk ke portfolio kita. Nah, seperti ini. Nah, di sini BSDE saya mempunyai 10 lot ya, karena harganya memang murah. Nah, seperti itu. Nah, kita akan tunggu ini yang barusan saham yang dibeli, kita akan tunggu beberapa hari kemudian atau minggu depan kita lihat lagi. Misalnya jangan
sekarang kita membeli, nah sudah ada keuntungan nih 2.000 atau berapa, jangan langsung dijual ya, itu namanya bukan bermain saham dong. Nah, untuk yang selanjutnya bagaimana cara menjualnya. Nah, untuk cara menjualnya kita klik yang ICBP. Coba kita klik ya. Sebentar. Kita masuk ke holding. Nah, kita yang ICBP. Nah, nanti klik sell ya. Seperti itu misalnya kita klik. Nah, kita mempunyai 5 lots. Terus ada 500 lembar yang ICBP ya, yang seperti itu. Nah, mau dijual dengan harga berapa? Kita bisa menentukan harga sendiri seperti ini. Namun, kalau misalnya kita menentukan harga sendiri, pasti kita akan mengantri ya, seperti itu. Sedangkan sekarang harganya sedang ada di 8.675. Kalau di atas itu pasti kita akan mengantri. Nah, seperti itu. Untuk quantity, mau berapa lots yang kita jual, kita bisa menjual 2 lots, 3 lots, bisa sebenarnya, bisa seperti itu. Nah, kalau sudah gitu tinggal klik sell saja. Nah, seperti ini, nanti klik sell 1 kali lagi ya. Saya tidak akan menjualnya sekarang ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kan barusan saya membeli saham sebesar 1.115.000. Nah, di sini terdapat total book 1.115.000. Nah, uang saya pun, uang virtualnya pun pasti berkurang. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini saya sudah memiliki 3 saham di aplikasi RTI, di aplikasi Stockbit juga sama. Nah, untuk yang BSD yang lagi merah ini tidak boleh dijual karena kalau misalnya dijual kita akan rugi ya, seperti itu. Nah, kita akan kembali lagi ke RTI Stockbit dulu ya. Nah, untuk yang di Stockbit, maaf. Untuk yang di Stockbit, di sini kan ada virtual balance dan virtual equity. Nah, untuk virtual balance itu adalah jumlah uang yang kita pegang gitu ya, jumlah sisanya yang telah kita belikan. Nah, seperti itu. Kalau virtual equity itu harus lebih besar dari virtual balance. Kalau misalnya kurang, kita sudah pasti itu adalah rugi ya. Nah, kalau virtual equity lebih besar dari virtual balance, contohnya seperti ini, kita mendapatkan keuntungan ya dari membeli 3 saham ini ya, seperti itu. Mungkin untuk cara menjual dan membeli saham di 2 aplikasi, yaitu aplikasi Stockbit dan RTI, sampai situ saja. Mudah-mudahan bisa bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.